Karena banyak, Kris, mahasiswa itu kalau misalnya punya pasien anak gitu, bukan anak yang nangis, Kris, mahasiswanya yang nangis, Kris, gitu loh. Kadang-kadang ya, Kris ya, hidup ini air mengalir gitu ya. Gak kepikiran saya juga waktu itu ya, mau jadi dokter gigi anak. Gak kepikiran juga waktu itu, malah pada waktu selesai sekolah S1 tuh akan sekolah lagi spesialis. Dan bahkan sekarang kebablasan gitu ya, sampai sampai sekolah menyelesaikan program doktor. Itu adalah sesuatu yang pada waktu selesai kuliah S1 tuh kepikiran gitu ya, Kris ya. Saya itu setelah selesai pendidikan S1 PTT kan ya, Kris ya. Ya sudah, PTT ya jalani PTT kayak begitu. Setiap hari naik mobil gitu dari rumah ke puskesmas. Ngelewatin terus UT gitu ya, ngelewatin terus UT. Kayak kepikiran gitu ya. Pas sekolah lagi ya ke UT ya gitu. Sempet tuh, Kris, belok gitu ya, mampir gitu, daftar. Jadi saya pernah jadi mahasiswa UT tuh, Kris, gitu loh. Ambil manajemen. Nggak taunya ternyata perjalanan hidup jadi direktur rumah sakit ya, Kris ya. Mengalirnya itu lagi adalah setelah selesai PTT gitu. Alhamdulillah saya berkesempatan, saya, suami, ibu mertua ibadah haji, Kris. Kenalan gitu dengan salah satu ibu-ibu yang sudah cukup umur gitu. Tiba-tiba ibu-ibu ini bilang saya, "Neng, Ibu doain ya Neng bisa sekolah lagi," dia bilangnya gitu. Wah, makasih Bu. Tanpa saya berpikir apa-apa gitu. Saya bilang sama suami, "Aku kok diomongin gitu ya?" Kata suami, "Sekolah aja lagi." Enggak, suami saya kayak gitu. "Atau jangan-jangan kamu dianggap belum lulus SMA kali ini?" Suami saya juga gitu loh. Alhamdulillah tahun depannya ada sedikit rezeki. Iya ya gitu. Pas sekolah ya. Kebetulan saya itu dengan suami itu waktu itu beda tempat. Jadi waktu itu suami masih harus tugas di luar kota. Jadi saya tetap di Jakarta dengan sudah punya anak gitu. Tapi saya masih tinggal jadinya masih sama bapak ibu gitu ya. Jadi supporting sistemnya tuh masih lumayan. Jadi meskipun punya anak kecil-kecil tapi punya supporting system. Sehingga saya pikir, yaudah deh sekolah gitu. Tapi sekolah apa? Gitu. Kan nggak kepikiran mau jadi dokter gigi anak. Saya pikir-pikir, saya rasakan. Tiba-tiba saya merasa bahwa mungkin saya punya sedikit ketertarikan pada anak, lebih sabar pada anak gitu. Suatu kali ketemu sama temen yang dia bilang gini, "Aduh," dia bilang gitu. Dia sudah mulai praktek temen ini. Dia bilang, "Aku paling nggak seneng deh kalau dapat pasien anak." Jadi rupanya, Kris, gitu ya, tidak hanya anak loh yang takut sama dokter gigi yang takut sama anak itu juga banyak loh. Jadi temen tuh kalau cerita status gitu masuk gitu, anak umur 3 tahun, 4 tahun, mereka udah pusing duluan gitu. Aduh, mesti diapain ini gitu. Jadi banyak juga, Kris, yang dokter gigi takut sama anak gitu. Nah ini berarti peluang juga ya, Kris ya gitu. Saya pikir ya sudahlah, saya tak jadi dokter gigi spesialisasi gigi anak aja gitu. Kadang-kadang juga kalau misalnya mahasiswa itu tanya, mereka sudah selesai jadi dokter gigi, mereka konsultasi, mereka tanya sama saya, "Dok, saya pengen sekolah apa ya?" Ya memang saya katakan sama mereka untuk coba mengenali diri sendiri gitu. Mereka kan ketika menjadi dokter umum gitu, lulus jadi dokter gigi dibekali tadi ilmu yang sudah kita sebut macem-macem gitu, coba kenali gitu. Kira-kira suka yang mana gitu. Apakah lebih suka dengan keterampilan kawat kayak gitu ya, sehingga belajarnya tentang orto, atau lebih suka yang
apa gitu konservasi atau prostonya. Nah itu coba kenali diri sendiri, termasuk juga pada pasien anak gitu. Kenali diri sendiri ketika kemarin merawat pasien anak gitu, senang apa tidak gitu kan. Ketika berhasil gitu tuh ada kepuasan atau tidak, sabar atau tidak. Karena banyak Kris, mahasiswa itu kalau misalnya punya pasien anak gitu, bukan anak yang nangis, Kris, mahasiswanya yang nangis, Kris gitu. Jadi mereka sudah harus daftar ujian gitu, waktunya sudah hampir habis gitu. Mereka cuma kurang satu kasus kayak gitu ya, pada waktu itu cuma kurang satu kasus, datengin pasien anak gitu. Anaknya nggak mau buka mulut ya gitu, padahal harus segera menyelesaikan dan sebagainya. Saya bilang mahasiswa itu coba dikenali diri sendiri. Ketika bisa merawat pasien kemudian sukses gitu, kepuasan dan kesabarannya, ya oke lah jadi dokter gigi spesialisasi anak atau dan yang lainnya gitu. Dan kalau saya tadi kembali lagi pertanyaannya, mungkin air mengalir juga ya Kris ya. Suka anak, kemudian tadi kok ya tiba-tiba dengar temen yang takut sama anak kecil gitu, ya sudahlah, insya Allah mungkin ini jalan saya gitu. Jadilah saya menjadi dokter spesialisasi gigi anak. Jawabannya masih Kris, masih pakai banget gitu. Bukan berarti semua masalah gigi pada anak itu harus dikerjakan dokter gigi spesialis, tidak. Mahasiswa atau dokter gigi umum itu kan diajarkan untuk bisa merawat pasien anak gitu. Jadi ya silakan para dokter gigi ini merawat anak. Tidak harus semua itu dirujuk ke dokter gigi anak gitu. Tetapi memang kedokteran gigi anak itu adalah sesuatu yang krusial gitu, karena anak itu dalam masa tumbuh kembang gitu. Kris pernah lihat nggak Kris, ada orang yang giginya tumbuhnya di belakang. Jadi gini, harusnya kan kalau kita senyum biasa normal gitu ya, gigi atas itu kan lebih di depan daripada gigi bawah ya Kris ya, gitu kan ya. Nah, tapi ada mungkin karena gigi susu yang tidak segera dicabut gitu, mengakibatkan gigi tetapnya jadi tumbuhnya di belakang gigi bawah gitu kan Kris. Ini Kris, kasus seperti ini Kris, kalau misalnya tidak segera ditangani kayak gitu, itu mengganggu tumbuh kembangnya dia gitu. Karena harusnya saya pernah ketemu kasus nih, ada anak perempuan, ini juga saya sedih juga gitu ya. Kalau ini ketahuan pada waktu dia umurnya masih lebih awal gitu, nggak kejadian nih seperti ini. Jadi mencacat wajah gitu ya Kris. Harusnya kan kalau kita nih wajah kita cenderung cembung gitu ya Kris ya gitu. Gara-gara kasus tadi itu terlambat mencabut gigi, contoh sederhananya seperti itu, sehingga gigi tetapnya di belakang keluarnya gitu. Ini kan rahang mestinya berkembang kayak gitu, jadi berkembangnya menjadi terganggu gitu kan Kris. Bagian yang giginya di belakang rahangnya nggak bisa berkembang bagus kan, kepentok gitu kan. Nah, sehingga anak ini begitu dilihat gitu, saya sudah tahu nih wajah kok ada yang tidak simetris, menjadi tidak harmonis gitu. Cembung, ada yang cekung sedikit, cembung lagi gitu. Begitu dia cuma gara-gara satu gigi yang tumbuhnya di belakangnya itu tadi. Itu sih sebetulnya dokter gigi umum bisa mengerjakan itu. Tapi artinya saya menceritakan di sini kalau dokter gigi spesialisasi gigi anak ini lebih banyak gitu. Kemudian ada kasus-kasus yang dikerjakan dokter gigi umum tidak bisa dikerjakan mereka. Kemudian harus dirujuk gitu ya Kris ya. Ini masa yang krusial gitu kan. Jadi kalau dokter gigi anaknya lebih banyak, rujukan lebih bisa ke banyak dokter, bisa ditangani oleh banyak dokter gigi anak, kasus-kasus seperti ini tidak terjadi gitu kan Kris. Jadi kita bisa mencegah gangguan pada masa tumbuh kembang, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia itu tidak hanya masih
tadi masalahnya pada jumlah dokter gigi anak yang masih sangat kurang di Indonesia. Jumlah dokter gigi aja juga masih kurang, Chris, gitu. Jadi masih butuh sebetulnya negara kita ini dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Tidak hanya pada kedokteran gigi anak, tapi memang kedokteran gigi anak itu tadi karena dia adalah mengamati atau mengikuti tumbuh kembang, merawat pasien dalam masa tumbuh kembang, itu menjadi hal yang bisa mencegah perawatan yang lebih kompleks gitu ya. Jadi kalau misalnya ketahuannya entar gitu, itu tetap aja mungkin bisa ditangani gitu, tetapi menjadi lebih kompleks gitu kan. Kalau misalnya bisa dideteksi lebih awal, di treatment lebih awal, urusannya lebih cepat, lebih sederhana, kayak begitu. Biaya juga pastinya menjadi lebih rendah juga gitu, Chris. Kalau misalnya ditanya tentang kebutuhan dokter gigi anak di Indonesia gitu, itu masih sangat diperlukan gitu. Mudah-mudahan gitu Neora TV-nya ini bisa memberikan edukasi ya, buat masyarakat lebih banyak bisa menjadi perpanjangan gitu tadi ya, edukasi tentang rumah sakit gigi mulut itu seperti apa gitu, karena kan core bisnisnya Neora ya untuk pada masalah dental gitu kan. Jadi dengan adanya Neora TV ini tidak hanya dari sisi bisnis tapi juga bisa membantu dari sisi edukasi pada masyarakat gitu. Menjadi perpanjangan informasi rumah sakit gigi mulut gitu. Apa sih yang permasalahan gigi mulut, apa sih yang dikerjakan rumah sakit gigi mulut dan lain sebagainya, itu bisa dibantu Neora TV gitu. Ya tujuannya tadi supaya tadi masyarakat Indonesia itu kesehatan giginya lebih baik gitu kira-kiranya. Sukses buat Neora TV gitu ya. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Dokter Latifah dan juga teman-teman di FKG dan juga RCEF. Terima kasih banyak Dokter Latifah, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sekarang minum dulu Krisnya.